Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Pertama dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita masih di dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Saya baca ayatnya tapi tidak saya artikan lagi supaya tidak terlalu panjang waktunya. Nanti langsung masuk kepada tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma taslus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kalau kemarin kita menerangkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 yang mana berfokus kepada mulki Sulaiman menurut penjelasan Imam As-Sa'di, maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir penjelasan dari Imam Ar-Rabi Ibnu Anas. Jadi ini masih pembahasan tentang mulki Sulaiman. Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan, sesungguhnya orang-orang Yahudi pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW di suatu masa mengenai hal-hal yang terkandung di dalam Taurat. Jadi orang Yahudi ini mendatangi Nabi Muhammad SAW bertanya, tujuan utamanya bukan untuk mengetahui sesuatu yang tidak tahu. Umumnya orang katanya mereka kan karena teroning jadi katanya. Tetapi orang Yahudi ini bertanya, tujuannya itu adalah untuk ngetes, tujuannya untuk ngajak debat. Jadi orang katanya mereka semacam beda orang seatannya karena teroning, beda orang seatannya tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Nah, orang Yahudi ini bertanya kepada Rasulullah, tujuannya adalah untuk menjatuhkan, bukan untuk mengetahui sesuatu yang mereka belum tahu. Nah, apa
yang ditanyakan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW? Yang ditanyakan adalah berbagai macam yang terkandung di dalam kitab Taurat. Jadi orang Yahudi neka di keyakinan Rasulullah neka tidak mungkin tahu apa yang ada di dalam Taurat, karena mereka merasa bahwa kitab Taurat itu hanya eksklusif miliknya orang-orang Yahudi. Karena hanya miliknya orang Yahudi, maka sudah dipastikan yang memahami kitab Taurat itu hanya orang Yahudi. Jadi tak mungkin Nabi Muhammad neka ngarteh isinya Taurat, sehingga yang ditanyakan itu sesuatu pertanyaan yang menurut keyakinan orang-orang Yahudi Rasulullah tidak mungkin bisa menjawabnya karena hanya ada di dalam kitab Taurat. Apalagi orang Yahudi mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW neka buta huruf. Jadi informasi yang terdengar oleh mereka ini sebelum debat dilihat dulu lawan debatnya. Asalnya dari Arab, dari Mekah. Nah, Mekah neka penduduknya tidak mengenal agama Samawi. Maksudnya agama Samawi ini adalah agama yang turunnya dari langit, yang mana dibawa oleh para nabi dan rasul, yang umumnya memiliki kitab suci yang isinya adalah firman Allah. Nah, sementara di Mekah, penduduk Mekah mereka kebanyakan agamanya agama nenek moyang, jadi benih agama Samawi. Yahudi mereka agama Samawi karena di kitab kitab Taurat. Nasrani mereka juga agama Samawi karena punya kitabnya apa? Injil. Termasuk Islam ini juga masuk kategori agama Samawi karena kita punya kitab Al-Quran. Jadi yang ditanyakan itu segala macam tentang kitab Taurat, dan mereka memiliki keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW pasti tidak akan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh mereka berkenaan dengan isi dari kitab Taurat. Nah, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW meskipun buta huruf, teka taoning maca, taoning nulis, Rasulullah neka di ajudan. Nah, pas era ajudan Rasulullah neka malaikat Jibril, sehingga ketika muncul berbagai macam pertanyaan, Nabi Muhammad SAW dengan mudahnya menjawab karena ada bantuan dari ajudan, yaitu malaikat Jibril. Nah, sehingga tiada suatu pertanyaan pun dari mereka yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW melainkan Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah apa yang dijadikan senjata oleh beliau untuk membantah mereka. Jadi setiap serangan-serangan dari kaum Bani Israel, baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ini selalu bisa dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban-jawaban yang tidak bisa dipatahkan. Jadi dalilnya itu kuat. Makanya kita sebagai umat Islam mereka diwajibkan kepada ngaji, karena dengan ngaji kita tahu tentang dasar ilmu agama yang kuat. Kenapa kok kita setiap hari diwajibkan untuk sholat 5 waktu? Nah, ini kita mesti mengerti kenapa kok kita diajarkan oleh para guru-guru kita kalau ada keluarga yang wafat kok diperintahkan untuk tahlilan. Kenapa kok kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk rajin hadir di majelis sholawatan? Nah, itu kita harus punya dalil hujjah yang kuat, karena jihadnya umat Islam ini yang paling utama itu selain iman adalah ilmu. Kemuliaan umat Islam itu setelah akhlak terletak pada ilmunya. Nomor 1 akhlak, nomor 2 ilmu.
Dan Nabi Muhammad SAW neka di mukjizat saya paling molje. Para nabi dan rasul neka pasti diberikan yang namanya mukjizat. Ada Nabi Ibrahim seober pakatono. Ada Nabi Musa endi tongkata lagi ke tasek ini membelah jadi jalan. Beda Nabi Sulaiman di mukjizat bisa berbicara bahasa hewan. Ada Nabi Dawud yang punya kemampuan melembutkan besi. Bahkan ada Nabi Isa yang menurut akal logika kita punya mukjizat yang begitu luar biasa, mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, sedangkan mukjizat mereka, semua mukjizat yang ada yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, sobung saya bisa menang mengalahkan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Rasulullah yang paling utamanya kan apa? Bukan Rasulullah punya kemampuan membelah bulan, karena diterangkan dalam Al-Quran Rasulullah pernah membelah bulan. Bukan karena jari jemarinya mampu mengeluarkan air, karena di dalam Al-Quran diterangkan Rasulullah juga jari jemarinya pernah mengeluarkan air. Bukan dengan makanan yang sedikit bisa memberikan makan manusia dalam jumlah yang sangat banyak, tapi mukjizat Rasulullah yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran ini menjadi mukjizat yang paling utama? Kalau mukjizat-mukjizat yang lainnya yang kaitannya dengan hal-hal yang bersifat karomah itu umumnya ada batasan waktunya. Seperti Nabi Musa punya mukjizat membelah lautan, pada waktu itu berguna. Tapi kalau zaman sekarang ada orang mampu membelah lautan, fungsinya apa? Ada Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan binatang. Zaman sekarang orang bisa ngomong dengan binatang, fungsinya apa? Tapi Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat Al-Qur'annya mulai dari zaman lambe sampai semangken sudah 1400 tahun, bahkan insya Allah ila yaumil qiyamah nanti tidak ada, bukan hanya satu ayat, tidak ada satu huruf pun yang tidak berguna bagi kita apa yang ada di dalam Al-Quran. Satu huruf di dalam Al-Quran mulai dari zaman Rasulullah sampai ila yaumil qiyamah nanti pasti akan bermanfaat, memiliki manfaat untuk keberlangsungan kehidupan manusia, khususnya untuk orang-orang yang iman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap debat mereka Yahudi mereka di keyakinan Rasulullah bakal tak bisa jawab, tapi ternyata Rasulullah senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, diturunkan wahyu oleh Allah berupa Al-Quran, sehingga setiap ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran mematahkan argumen pertanyaan dari orang-orang Yahudi yang tujuannya menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dan juga menjatuhkan umat Islam. Mereka macam-macam mereka yang ditanyakan. Setelah mereka melihat jawaban tersebut, setelah debat berulang-ulang, Rasulullah senantiasa bisa menjawab dan jawabannya pasti benar. Kenapa? Karena jawabannya langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Maka orang-orang Yahudi mengatakan orang ini, maksudnya Rasulullah SAW, lebih mengetahui daripada kami tentang apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami. Jadi orang Yahudi ini mengatakan Rasulullah ini lebih memahami kitab Taurat daripada orang Yahudi sendiri. Mereka luar biasa ketika orang Yahudi datang dengan segala kesombongannya, merasa memiliki ilmu yang begitu hebat. Ternyata Allah menghinakan orang Yahudi dengan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah mampu mematahkan setiap argumen yang dimiliki orang Yahudi, sehingga orang Yahudi merasa dirinya yang tadinya paham tentang kitab
Taurat kitab sucinya sendiri ternyata jauh lebih paham Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah karena berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 102, maka salah satu yang ditanyakan oleh mereka adalah tentang ilmu sihir serta mendebatnya dengan ilmu tersebut. Jadi maksudnya mereka itu menanyakan seputar tentang ilmu sihir. Salah satunya adalah tentang ilmu sihir. Jadi mereka menanyakan berbagai macam pertanyaan. Salah satunya yang ditanyakan adalah tentang ilmu sihir serta mendebatnya dengan ilmu tersebut. Nah, kalau diingat-ingat di ayat yang sebelum ayat 102 ini, kan orang Yahudi ini diceritakan mereka itu ketika debat dengan Rasulullah, kan cerita debat ini kan sudah dibahas di ayat sebelumnya. Mereka debat dengan Rasulullah, akhirnya mereka kalah debat karena Rasulullah lebih alim tentang ilmu kitab Taurat. Nah, sehingga akhirnya mereka karena gengsinya tidak mau mengikuti Rasulullah, maka daripada malu iman kepada kitab Taurat, mereka meninggalkan kitab Taurat, mereka justru berpindah kepada kitab sihir. Mereka insya Allah kalau pengen kapi yang disampaikan ini. Jadi beralih pindah kepada kitab sihir. Nah, sehingga ketika Rasulullah setiap pertanyaan seputar tentang kitab Taurat, Rasulullah bisa menjawab, mereka ini ganti kitab, Al-Baqarah. Kalau Taurat Muhammad bisa jawab, tapi kalau kitab sihir Rasulullah ini tidak mungkin bisa menjawab, sehingga berganti dengan kitab sihir dan menanyakan hal tentang sihir dan didebat dengan ilmu yang ada di dalam kitab sihir. Nah, inilah yang menjadikan asbabun nuzul menurut Imam Arabi Ibnu Anas penyebab turunnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Wattaba'u ma tatslus syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Masuk aja lagi dikatakan wattaba'u ma tatslus syayatinu, dan mereka mengikuti para setan. Nah, setan-setan yang dimaksud ini setan-setan yang bagaimana? Karena setan neka jumlah nabinya. Jadi ketika dikatakan mengikuti para setan, itu bukan mengikuti setan secara keseluruhan, tapi sebagian setan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka ikuti. Nah, setan-setan itu sesungguhnya para setan yang diikuti oleh orang Yahudi adalah setan-setan yang sengaja membuat suatu kitab. Jadi benikun menongsa saya agabai keta, setan neka juga agabai keta. Nah, kitab apa yang dibuat? Jadi setan-setan ini membuat sebuah kitab, kemudian orang-orang Yahudi menuliskan kitab-kitab yang diajarkan oleh para setan itu, sehingga akhirnya terciptalah sebuah kitab tentang sihir dan ilmu tenung. Jadi kitab tentang sihir mereka berbeda. Dan kitab-kitab yang dibuat ini, sehingga terjadi kitab sihir dan kitab tenung ini, terjadinya kitab ini juga atas izin Allah. Jadi jangan sampai suudzon kepada Allah. Mak bisa cereng abojeng lema bektoh, bojona bulan paksa apaksa, tak pernah meninggalkan amalan yang setiap hari dikerjakan. Mak bisa capok, sudah istiqomah kita pun capok. Itu bukan karena perkara keistiqomahannya tidak berguna. Monde iya parcoma apa jeng pakune capok. Monde iya parcoma maca Al-Quran pakune capok. Ayat ini kan menerangkan
wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Jadi sihir itu, ada orang mengerjakan sihir, kemudian si korban ini terkena sihir tersebut. Terkenanya sihir ini kepada orang tersebut itu terjadi tetap atas seizin Allah. Jadi gula salat empian Rasulullah mereka kurang keramat dan lemah. Saya rasa bisa mengalahkan keramatnya Rasulullah. Yang bisa mengalahkan keramatnya Rasulullah itu siapa? Di dalam riwayat, di dalam hadis yang sahih diterangkan Rasulullah pernah kena ilmu sihir. Nah bedanya, kalau orang yang beriman kepada Allah, istiqomah dengan ibadahnya, maka walaupun dia terkena ilmu sihir tidak mempengaruhi keimanannya. Jadi imannya itu tetap, kesadaran akan keimanan terhadap Allah mereka tetap walaupun sihirnya terkena. Jadi pehebat dukunnya yang kuat yang hebat. Umpama kalau lintrik, tukang listriknya yang kuat yang hebat, cara kok orang mereka saya kan ingin semar mesem, semar tangis, macam-macam kan mereka gitu. Bisa kok orang mereka, tapi tidak akan mempengaruhi keimanannya kepada Allah. Kesadaran akan keimanan kepada Allah ini tetap terjaga walaupun dia kena dampak dari sihir tersebut. Para ulama mereka dalam sejarah juga diuji dengan sihir. Ada yang ketika ini ada salah seorang ulama besar yang sangat dekat dengan Allah, bahkan setiap masanya, setiap waktunya tidak pernah lepas dari zikrullah. Bahkan dalam kondisi tidur pun dia tetap berzikir kepada Allah. Ini kakinya masih bisa keluar paku, bisa keluar beras kuning, bisa keluar kawat dan lain sebagainya. Paku mereka beli paku saya tayengan, tapi tidak mempengaruhi keimanannya kepada Allah. Nah, kenapa Allah mengizinkan ilmu sihir ini tetap terjadi, dan kenapa ada orang yang bisa mendapatkan efek dari ilmu sihir ini? Jawabannya adalah itu sebagai bentuk ujian dari Allah terhadap kaum yang iman kepada Allah. Jadi terjadinya kitab sihir sampai zaman semangken, mereka itu tetap atas izin Allah. Kan kita semua setiap ngaji, setiap zikir Idul Adha kan membaca Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wal khairu kebaikan, wasyarru keburukan, bimasyiatillah, semuanya atas kehendak Allah. Jadi Allah mengizinkan orang Yahudi belajar ilmu sihir kepada para setan, sehingga terciptalah berbagai macam kitab sihir. Dan seperti yang diriwayatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, setelah jadi kitab sihir itu, nah mereka menguburnya di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman, sedangkan Nabi Sulaiman sendiri tidak mengetahui. Jadi kalau versi ulama saya sebelumnya, Nabi Sulaiman mengetahui adanya kitab-kitab sihir ini, kemudian diperintahkan untuk dikumpulkan kitab sihir ini, dan Nabi Sulaiman sendiri yang mengubur di bawah singgasananya. Ini menurut Imam As-Sadi kemarinnya. Tapi kalau menurut Imam Ar-Rabi' bin Anas, mereka yang mengubur di bawah singgasana Nabi Sulaiman, orang Yahudi ini, tapi Nabi Sulaimannya sendiri tidak mengetahui. Jadi mulki Sulaiman itu bisa bermakna singgasananya Nabi Sulaiman. Jadi bukan hanya pada masa pemerintahannya saja, tapi juga di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, ini ceritanya pada seperti dengan riwayat sebelumnya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, lalu mereka orang-orang Yahudi ini atas petunjuk dari setan. Jadi orang yang nekat, kafir, pasti dalam petunjuk. Cuma bedanya yang memberikan petunjuk nekat siapa? Kalau orang yang iman,
petunjuknya dari Allah. Tapi kalau orang yang tidak punya iman, pasti petunjuknya dari setan. Nah makanya yang mereka istiqomah minimal abajur. Orang yang istiqomah abajur, insya Allah petunjuknya dari Allah. Tapi pon taoning abajur, taoning petunjuk dari kalimah. Pokok biasanya orang menerang abajur, setiap tindakan-tindakan yang diambil itu seringkali tindakan-tindakan sekuler, sehingga akhirnya tindakan-tindakan itu membuat dirinya menyesal. Tapi kalau iman kepada Allah, istiqomah dalam ibadah, walaupun tindakan dan keputusan yang diambil nampaknya keliru, tapi barokahnya istiqomah kepada Allah, setelah berjalan sekian waktu, sekian hari, sekian bulan, justru kita akan bersyukur dengan keputusan yang kita ambil. Ternyata di situ ada hidayah campur tangan Allah, sehingga sikap dan keputusan yang diambil walaupun kelihatannya keliru, ternyata itu memberikan keselamatan kepada kita. Nah setelah Nabi Sulaiman wafat, mereka ini dapat petunjuk dari setan. Orang-orang Yahudi mereka oleh petunjuk dari setan untuk mengeluarkan kitab-kitab sihir itu dari singgasananya Nabi Sulaiman. Nah setelah kitab ini dipegang, mereka mulai memperdaya manusia. Maksudnya memperdaya itu mengerti apa memperdaya itu? Ngakalin manusia. Jadi menongsa neka akalen sarang orang senku kitab sihir neka. Nah umumnya orang yang ngakalin itu umumnya bersikap sebagai orang yang dihormati. Umumnya orang yang ngakalin itu sikapnya sebagai orang yang dihormati sehingga mudah dipercaya. Coba amatin, saya tukang ngakalin ini biasanya yang paling pintar jago ngakalin yang pakai jubah, menunjukkan alim, menunjukkan dia seorang kiai, tak tahu nak ada genjemo, itu kan ngakalin gitu. Nah orang-orang Yahudi ini dengan kitab sihirnya itu mereka memperdaya manusia dengan menjadikan dirinya ini orang yang disegani, yang dimuliakan, dan masuk di dalam golongan kebanyakan manusia. Nah kemudian setelah dipercaya dengan masyarakat, nah mereka ini mulai mengatakan bahwa kitab inilah yang dulu disembunyikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia menggunakan kitab ini untuk melampiaskan dengkinya dan hasrat kekuasaannya terhadap manusia. Jadi Nabi Sulaiman mereka bisa sampai hebat, keramat, bisa mimpin jin, setan dan lain sebagainya. Tidak ada satupun jin dan iblis yang berani melawan Nabi Sulaiman. Ya ini rahasianya pakai kitab sihir ini, difitnah Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mendengarkan kisah ini, Nabi mulai menceritakan kisah yang sesungguhnya, yaitu bahwa yang mengajarkan kitab sihir itu bukan Nabi Sulaiman, tapi para setan-setan itu. Wa ma kafara Sulaimana walakinna syayatina kafaru. Nah akhirnya orang-orang Yahudi itu kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dari sisi Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tidak berdaya karena hujah mereka dipatahkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hujah dalil mereka itu dipatahkan oleh dalilnya yang langsung didapatkan Rasulullah dari Allah. Akhirnya karena sudah kalah, tidak bisa menang lawan Rasulullah, mau leras. Jadi orang mau kalah, mereka mau menurut pendapat Imam Mujahid, gila Imam Ar-Rabi bin Anas, mengatakan sehubungan dengan makna firmannya
wattaba'u ma tatslus syayatin ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Bahwa dahulu setan-setan sering mencuri-curi pendengaran dari wahyu. Jadi pada mereka dengan pendapatnya Imam As-Sadi, setan mereka lambe, cuman lambe, mereka diberikan keleluasaan oleh Allah untuk naik ke langit, berdiri di suatu tempat setong kenengan yang bisa nguping, bisa mencuri pendengaran tentang ketetapan Allah yang akan terjadi. Dan ini berakhir pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa Rasulullah, para setan dicabut keleluasaannya untuk mendengarkan takdir yang belum terjadi. Jadi setan sekarang ini kalau umpama coba-coba datang ke tempat itu, mereka etaporkelan disambar ketik. Tapi pada zaman itu diberikan keleluasaan oleh Allah, setan ini bisa sampai ke satu tempat yang bisa mendengarkan takdir yang akan terjadi. Jadi takdirnya belum terjadi, tapi sudah ditetapkan oleh Allah. Apa pelajaran dari sini? Sebelum kita lanjutkan tafsirnya, artinya takdir itu sudah ditetapkan sama Allah. Almarhum Pak Buddha mereka sebut ngocak empian mon R&B, biasanya mon di mina R&B selakenya kan ngancain apa enten. Nah mon ngancain coba abus enik selahir, biasanya enik selahir mereka keluar, mereka langsung nangis napa neng kadet. Nonong kado tak mungkin keluar serawal langsung nangis. Kan keluar kado dulu nangis. Nah ketika sebelum menangis, ini mereka tanahnya margum nama muka. Margum. Nah biasanya setelah nangis tanahnya muka. Nah pertanyaannya, kenapa kok ketika lahir bayi ini tangannya margum, kemudian ketika nangis tangannya dibuka? Mon beda ini keluar tanah apa pun margum, tak kamu kak mata ya nih mereka, karena harus muka gitu dan harus nangis. Mon tak nangis kadang tak etapok sarung bidan mereka mana nangis, karena mon tak nangis dimakai juga. Nah ternyata di dalam kitab diterangkan bahwa si bayi ini oleh Allah ditunjukkan takdirnya ketika hidup di dunia. Orang mukmin ini mulai dari alam roh sampai nanti alam akhirat, kenangan saya paling tak nyamannya kan semakin alam dunia. Di kandungan ini tempat yang sangat enak bagi manusia. Empian ngak lapar, tak usah usaha, dolan depak tibi, pelkat oleh tibi ngenoma ini di alam kandungan. Namun semakin empian pelkat, minimal kan nyari, minimal kan berusaha dulu. Mau dalam tabu kayak angan-angan. Nah sehingga ketika ditunjukkan takdirnya, lahirnya, jodohnya, rezekinya, matinya ditetapkan oleh Allah. Nah tahu bahwa ternyata takdirnya itu tidak enak, makanya dia buka tangan. Buka tangan ini artinya menerima ketetapan Allah yang diberikan kepada dirinya, kemudian dia menangis sebagai tanda dia mengetahui bahwa hidupnya di dunia ini dipenuhi dengan ketidakenakan. Jadi impian saran dari Buddha mereka mau semakin pada sosial macam, mereka tak usah terkejar. Itu sudah ditetapkan oleh Allah dari zaman dulu. Ulai yusibana illa ma kataballah bulana. Katakanlah, tidaklah sekali-kali sebuah musibah menimpa kepada diri kami melainkan Allah telah menetapkan kepada kami. Jadi setan ini dikasih kesempatan untuk melihat takdir yang belum terjadi. Mereka tahu terlebih dahulu. Ternyata mengetahui sesuatu yang belum terjadi itu tidak selamanya baik. Empian oling takdir umpama dengan almarhum
bini gula. Neka kan pun neka atat neka filauhil mahfud. Saya Asmana Yurike neka meninggal di usia 22 tahun. Cara meninggalnya harus pergi dulu ke Jember, masuk ke rumah sakit, kemudian melakukan tindakan medis seperti ini. Nah, tepat pada hari ini dan jam ini, maka dia ditakdirkan untuk wafat. Umpama gula oning kade, kibi gula itu enggak elaran di gula, tidak boleh berangkat ke Jember. Kenapa? Karena takdir matinya ada di Jember. Jadi umpama bini gula tak mangkat ke Jember, kita mati kan seneka. Jadi gula mau cak pokoknya bukan dia haram mangkat ke Jember. Seumur hidup cek mangkat ke Jember, malah tak mati kan seneka. Tapi karena tidak tahu, akhirnya semua rencana Allah berjalan dengan sesuai kehendaknya. Jadi mengetahui sesuatu yang kita belum tahu, belum kejadian, itu belum tentu baik. Empian oning sesuatu yang belum terjadi, itu belum tentu baik. Tapi kalau kita tahu bahwa ada Allah yang maha mengatur dan kita tawakal kepada Allah, itu yang jauh lebih baik. Nah, setan-setan ini kan memainkan hatinya manusia dengan diberikan informasi sesuatu yang belum terjadi, sehingga goyah imannya manusia. Nah, seolah-olah dia mampu mengatur nasibnya sendiri, padahal yang punya kemampuan mengatur nasib adalah Allah. Makanya seorang Sultanul Aulia pun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menyampaikan, walaupun saya telah mendapatkan petunjuk akan terjadi sesuatu, maka saya tidak boleh menyampaikan secara gamblang apa yang akan terjadi, karena itu bisa jadi bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi sudah yang mereka tak usah nempeleng pun nyareoni lagu naneka de remah otang bisa pona apa enten kesusahannya bagaimana, para lelaki yang ingin meminang gadisnya mau atau tidak, maka kada tutup pengarahnya mereka kamu tak usah. Pokok mon seneng maka kada lama kada menetolak kita judu nyare boleh kan mereka tak usah nempeleng. Kita lanjutkan. Nah, setan ini ketika dia sudah mendengarkan takdir yang akan terjadi pada si fulan, pada si A, si B, dia sudah dapat informasi, itu yang disampaikan yang benar hanya satu. Jadi misalkan ada seseorang yang diketahui takdirnya besok akan ngapain, akan terjadi apa. Nah, itu disampaikan kepada orang itu, yang disampaikan itu yang benar hanya satu. Nah, sisanya mereka receh kabeh. Karena tujuan setan ini kan untuk menyesatkan manusia, sehingga informasi yang disampaikan walaupun ada nilai kebenarannya, tapi tujuan dari kebenaran itu adalah untuk menyesatkan. Ya, seperti kurang lebih apa yang dilakukan iblis kepada Nabi Adam ketika disuruh makan buah khuldi. Iblis ini tahu bahwa Nabi Adam ini tidak mungkin abadi, akan mengalami yang namanya kematian. Dan iblis ini juga tahu bahwa Nabi Adam ini tidak mungkin jadi malaikat, karena Nabi Adam ini manusia. Nah, kemudian iblis menyamar menjadi malaikat. Iblis memberikan informasi kepada Nabi Adam dengan nama Allah bahwa tidak boleh makan buah khuldi itu, karena nanti Allah itu nggak kepingin kamu abadi, tidak kepingin kamu menjadi malaikat. Nah, Nabi Adam bukan membangkang Allah. Nabi Adam mereka menidurhaka ke Allah. Cuma Nabi Adam mereka endi keyakinan tidak mungkin seorang makhluk bengar lecek atas nama Allah. Sehingga apa yang disampaikan oleh iblis yang menyamar menjadi malaikat mereka saja sama Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam akhirnya ada buah khuldi. Jadi iblis oning bahwa Nabi Adam mereka berkalimat karena menoksa, dan iblis oning bahwa Nabi Adam mereka tidak mungkin menjadi malaikat. Informasi mereka bener kayak tambahin buat mentawar abadi, kalau kepingin jadi malaikat makan itu buah khuldi. Nah, akhirnya apa? Tersesat.
Nah setan ini seperti ini, makanya dia ngastete, cuman semakinnya kabinnya orang yang seolah-olah mengajarkan hal-hal yang baik, ternyata di balik kebaikan itu ada niatan-niatan untuk menyesatkan kita, ada niatan untuk menjerumuskan kita. Makanya supaya tidak mudah tersesat, nomor satu ngaji. Umpama tak bisa jadi orang alim, minimal ngesena ke orang alim sekunder. Dekatlah kepada alim ulama, hadirilah majelis-majelis ilmu yang benar supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak mudah terpedaya dari tipuan-tipuan setan yang dia tahu satu takdir tapi menyampaikan banyak kebohongan dengan menyelipkan satu kebenaran. Nah sehingga yaitu yang sering saya sampaikan, diajarkan ayat Al-Quran tapi setan yang mengajarkan ayat Al-Quran bisa digunakan untuk ilmu sihir. Empian mau ajar ilmu sihir, mereka coba umpama mengundi kenalan kata ilmu sihir, coba takkan tak ajar tanya lagi. Mereka kabeh ilmu sihir kebanyakan, terutama saya agama Islam, tukang sihir saya agama Islam, mereka kebanyakan ilmu sihirnya mereka mengikuti Al-Quran tapi dengan cara-cara yang batil. Nah ini yang diajarkan oleh setan. Jadi setan itu mengajarkan ayat Al-Quran tapi dengan cara yang batil, sehingga muncullah yang namanya ilmu sihir. Nah sehingga ketika Nabi Sulaiman mengetahui hal ini, ayat-ayat Allah digunakan dengan cara yang batil sehingga muncullah ilmu sihir, maka Nabi Sulaiman mengirimkan utusannya, mengirimkan bala tentaranya untuk mencatat ilmu-ilmu tersebut, kemudian disimpan oleh Nabi Sulaiman. Nah setelah Nabi Sulaiman wafat, maka setan ini menemukan catatan yang dibuat oleh Nabi Sulaiman, yaitu ilmu sihir, dan mereka mengajarkan ilmu sihir itu kepada manusia terus turun-temurun sampai saat ini. Nah mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jadi pada hari ini kita membahas dua imam. Yang pertama Imam Ar-Rabi Ibnu Anas, yang kedua yaitu Imam Mujahid, berkaitan dengan ilmu sihir yang dikaji pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terlindung dari kejahatan ilmu sihir, terhindar dari kejahatan ilmu sihir, dan siapapun yang saat ini diuji dengan efek buruk dari ilmu sihir, mudah-mudahan segera dihilangkan pengaruh sihirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya selamat imannya, selamat akidahnya, selamat ibadahnya, selamat kesehatannya, selamat kehidupannya, selamat rumah tangganya, selamat keluarganya. Kita lanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yakini bahwa ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita. Ini sebelum baca sholawat, saya ingin menyampaikan kenapa kok Nabi Muhammad itu pasti hadir di tengah kita aja. Alasannya banyak, tapi saya kasih tahu dua. Yang pertama, ini namanya apa? Oni ngempian apa nekama ibu nama hadra. Oni ngempian nama? Hadir. Hadra neka asalnya dari bahasa Arab. Hadoro. Hadoro itu artinya hadir. Maksudnya ketika kita membaca sholawat, Rasulullah itu betul-betul hadir di hadapan kita. Kalau Rasul coba ila hadratin Nabi Mustafa, ya, itu maksudnya Rasulullah itu hadir secara fisik di hadapan kita. Kalau sholawat kan ada kalimat sholawat, assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika. Ka itu apa? Ka itu
Kalau dalam bahasa Arab itu namanya dhamir mukhatab. Itu diucapkan untuk seseorang yang ada di hadapan kita. Misalkan saya berbicara dengan Pak Abil, saya menyampaikan Anda atau kamu. Kira-kira ketika saya ngomong Anda ke Pak Abilnya ada di depan saya atau tidak? Ada. Kalau saya ngomong ke meja bilang kamu, kan tak beres saya. Jadi meja Anda, meja, kan tak beres kan. Nah, ketika menyampaikan Anda Pak Abil, Anda Ustadz Muhalli, maka orangnya ada di depan. Dan, nah, tapi kalau orangnya nggak ada, itu bukan kamu, bukan Anda, tapi dia, mereka. Jadi mestinya kalau Rasulullah nggak hadir, bukan assalamualaikum, tapi assalamu alaihi. Tapi ulama mengajarkan kepada kita assalamualaikum. Artinya apa? Rasulullah benar-benar ada di hadapan kita. Jadi pembacaan sholawat yang kita baca, yakini bahwa Rasulullah benar-benar ada di hadapan kita. Kita lanjutkan dengan sholawat kepada Nabi, yakini bahwa Rasulullah ada di hadapan kita, dan semua hajat dan keinginan kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad.
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا
khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat iman dan Islam yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Istiqomahkan kami di dalam iman kami, istiqomahkan kami di dalam akidah kami, istiqomahkan kami di dalam ibadah dan ketaatan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada setiap yang hadir pada malam hari ini rezeki yang barokah. Anugerahkanlah kepada setiap yang hadir pada malam hari ini rezeki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk menyelesaikan setiap hutang piutang kami. Jauhkanlah kami dari rezeki yang haram, jauhkan kami dari riba. Berikan kepada kami rezeki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan penyakit, baik dirinya maupun keluarganya, sembuhkan segala penyakit kami ya Allah. Jadikan setiap penyakit yang diderita menjadi penyebab terhapusnya semua dosa dan diangkat derajat kami di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami sadar bahwa waktu demi waktu yang kami lalui pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami masing-masing. Maka apabila telah tiba saatnya ajal menjemput kami, wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik, wafatkan kami dalam kondisi yang terbaik, wafatkan kami dalam waktu yang terbaik, wafatkan kami dalam keadaan menjaga wudhu, wafatkan kami dalam keadaan istiqomah menjaga sholat 5 waktu, wafatkan kami dalam keadaan membaca Al-Quran, wafatkan kami dalam keadaan ibadah menjalankan ketaatan kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa yang kecil maupun besar, dosa yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang di masa lalunya pernah melakukan dosa-dosa besar, pernah syirik, pernah mencuri, pernah berjudi, pernah berzina, pernah minum minuman keras, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, pernah zalim terhadap sesamanya, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Jadikanlah siapapun yang hadir pada malam hari ini keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih tanpa dosa. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya masih hidup, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah, sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya sudah wafat, ampunilah segala dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Terima segala amal kebaikan yang diperbuat semasa hidupnya ya Allah. Tempatkan orang tua kami di tempat yang paling mulia di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang keluarganya saat ini berada di alam kubur sedang mengalami siksa kubur, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini ya Allah, angkat siksa kubur keluarga kami ya Allah. Ampuni segala kesalahannya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jadikan kuburannya menjadi raudhah min riyadil jinan. Kumpulkan keluarga kami bersama Nabi Muhammad SAW di surga ya Allah. Kumpulkan kami dengan keluarga kami sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan pasangan yang malas untuk ibadah, pasangan yang buruk akhlaknya, suami yang zalim terhadap istrinya, istri yang durhaka terhadap suaminya, maka melalui majelis-Mu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada pasangan hidup kami ya Allah. Jadikanlah setiap pasangan hidup kami dilembutkan hatinya ya Allah, dan tambahkan hati kami di dalam menghadapi buruknya akhlak pasangan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan anak-anak yang durhaka, maka berikanlah hidayah kepada anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang bisa mengantarkan diri kami menuju surga ya Allah, anak-anak yang bisa menyelamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Kami berdoa dan mohon
hanya kepadamu. Kami yakin setiap doa yang kami panjatkan pasti akan Kau kabulkan. Maka terimalah setiap doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna bil afiyati was salamah wa haqqina lit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.